Halo teman-teman, selamat malam. Oke, sebentar lagi kita akan mulai kebersamaan kita pada malam hari ini. Karena sudah saya lihat ini udah waktu sudah menunjukkan pukul 19:02 ya. Recording in progress. Oke, saya sudah baca-baca juga nih ya di kolom komentar. Tadi sudah ada yang absensi terkait dari teman-teman. Nanti dari mana aja nih malam hari ini? Ya, sebentar. Teman-teman boleh untuk minta bantuannya untuk konfirmasi di kolom komentar. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Baik, terima kasih. Oke, kita akan mulai kebersamaan kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wah, aduh, senang sekali tentu pada malam hari ini bisa menyapa kembali teman-teman semuanya dari berbagai daerah yang hadir pada malam hari ini. Oke, sambil kita memulai kebersamaan kita di malam hari ini, izin saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, oke, kembali saya izin untuk konfirmasinya teman-teman, apakah untuk PPT dan suara saya sudah jelas di layar teman-teman dan juga di handphone atau di laptop teman-teman? Sudah jelas. Baik ya. Kalau misalkan nanti di tengah-tengah apa perbincangan kita malam hari ini tiba-tiba suara saya putus-putus atau PPT-nya menghilang, teman-teman boleh untuk dibantu langsung aja dikonfirmasi ya di kolom chatroom Zoom meeting ini. Baik, tadi sudah saya lihat nih ya, teman-teman dari mana aja pada malam hari ini hadir sudah satu Kak, luar biasa. Jadi memang kalau apa untuk sorry ya, kapasitas Zoom pada malam hari ini tuh memang hanya di angka 1K aja. Jadi untuk teman-teman yang tidak bisa bergabung di webinar atau room Zoom meeting ini, nanti akan kita alihkan ke live streaming di YouTube-nya BLC. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di webinar persiapan P3K 2024. Tentu dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu strategi sukses lulus ujian kompetensi P3K 2024. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi biar sayang, biar kita akrab ke depannya selama webinar ini berlangsung, saya akan kenalan dulu. Senang dan bangga sekali tentu pada malam hari ini kembali saya bisa menyapa teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini dari berbagai daerah ya. Saya tadi sudah baca di kolom komentar ada yang dari Aceh, dari Sulawesi, Kalimantan, Lampung, NTT, NTB gitu dan seluruh daerah yang ada di Indonesia gitu hadir pada malam hari ini luar biasa sekali. Tentu malam hari ini banyak sekali agenda yang akan kita lalui bersama terkait dengan bagaimana dan kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk menghadapi tes P3K 2024. Saya Syifa Aulia, teman-teman semuanya, salam kenal dan pada malam hari ini saya live streaming YouTube ini dari Bandung. Nih, ada yang dari Bandung nggak kira-kira di sini? Dari Tasikmalaya, Kak. Wah, masih Jawa Barat ya. Pokoknya dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga saya rasa walaupun pertemuan kita pada malam hari ini hanya via Zoom meeting aja, tapi itu tidak akan mengurangi semangat teman-teman untuk sama-sama kita mempersiapkan P3K 2024. Betul tidak? Betul ya? Oke, kita lanjut. Nah, Kak, agenda apa aja pada malam hari ini? Ada 3 agenda yang akan kita lalui bersama. Yang pertama itu terkait dengan nanti akan saya suguhkan fakta terbaru tentang P3K di 2024 ini. Ya, selanjutnya akan ada simulasi soal P3K. Jadi nanti kita akan sama-sama mengerjakan soal-soal P3K tentu itu mengacu dari beberapa soal yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya trik kerja soal P3K. Nah ini kenapa Kak harus ada trik kerja gitu ya? Karena teman-teman saya pahami dan saya yakini bahwa teman-teman di sini yang hadir itu sudah mempersiapkan berbagai macam hal terkait dengan apa
pengetahuannya gitu ya untuk mempersiapkan bagaimana caranya untuk mengerjakan atau simulasi soal P3K. Tapi yang perlu dipahami bersama adalah teman-teman kalian itu hanya punya waktu beberapa 1 menit maybe untuk mengerjakan per satu soal. Jadi tentu ya, itu perlu yang namanya strategi khusus atau tips and trick khusus bagaimana teman-teman bisa mengerjakan itu dengan cepat dan tepat. Nah, pada malam hari ini tentu bersama BLC, kita akan sama-sama mengerjakan soal, simulasi soal terkait dengan, P3K yang soalnya mengacu dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, selanjutnya juga tentu ada tata tertib yang perlu kita taati bersama. Yang pertama, peserta wajib melakukan absensi pada kolom komentar dan grup WhatsApp dengan mencantumkan asal daerah. Tadi sudah ya, di kolom Zoom meeting ini sudah dari Cilacap hadir, katanya dari berbagai macam daerah di Indonesia sudah hadir. Dan selain daripada teman-teman absensi di sini juga jangan lupa untuk absen di grup WhatsApp masing-masing ya, biar kenal satu sama lain ya, walaupun nggak tahu gitu ini namanya siapa, tapi minimal kita tahu, oh kakak ini ada dari sini, dari sini, dari sini. Pada akhirnya kita akan sama-sama bersilaturahmi gitu ya, walaupun tidak langsung chat-chatan. Tapi silakan teman-teman untuk mengabsen di grup WhatsApp yang sudah teman-teman masuki masing-masing ya, di grup bersama masing-masing. Selanjutnya, mematikan mikrofon selama kegiatan ini berlangsung. Terus yang ketiga, menyediakan alat tulis. Untuk apakah alat tulis? Tadi ya, karena agenda kita malam hari ini tuh sangat amat istimewa, jadi perlu alat tulis ini, baik itu buku gitu ya, baik itu di laptop, MacBook, iPad, atau apapun itu, yang bisa ya mencatat ataupun karena kita tuh tadi, agenda kita malam hari itu ada fakta terbaru. Nah, itu perlu diingat dan juga dicatat oleh teman-teman ya. Selanjutnya simulasi soal. Nah, simulasi soal ini nanti kita akan hitung bersama terkait dengan nilai yang teman-teman dapatkan malam hari ini itu berapa, ya. Jadi ini perlu, alat tulis untuk teman-teman bisa mencatat nomor satu tuh jawabannya apa dan nilai saya berapa. Nomor 2 jawabannya apa, nilai saya berapa gitu. Sampai pada akhirnya nanti setelah selesai simulasi, saya akan membahas tentang soal-soal itu dan teman-teman akan mengetahui hasil nilai teman-teman pada malam hari ini mengerjakan simulasi soal bersama BLC itu berapa gitu ya. Nanti itu akan menjadi evaluasi teman-teman, oh berarti saya kurang paham nih tentang ini, oh berarti saya kurang paham nih tentang ini. Sampai pada akhirnya nanti kita akan sama-sama belajar bersama BLC ke depannya mempersiapkan dengan terkait kompetensi P3K di 2024. Selanjutnya, fokus memperhatikan sepanjang jalannya kegiatan. Nah, biasanya ini nih yang kurang efektif, kurang efisien barangkali gitu ya. Di sini ada teman-teman yang sambil kerja, yang lagi shift malam atau shift sorenya belum selesai gitu ya, atau yang sambil nyuci gitu ya, sambil masak. Ada nggak di sini yang sambil masak? Nanti kan itu berarti fokusnya itu akan terbagi gitu ya. Aduh, ini bumbunya apa ya? Aduh, ini tadi Kak Syifa tuh ngomong apa ya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi saya harap teman-teman yang hadir pada malam hari ini tuh bisa fokus ya sepanjang jalannya webinar. Sampai pada akhirnya kita akan sama-sama paham. Teman-teman bisa memahami betul apa yang saya sampaikan, informasi yang saya sampaikan, dan juga terkait tips and trick kerja soal P3K-nya. Ya, itu yang paling penting. Oke, selanjutnya. Nah ini, alasan mengapa banyak orang ingin mendaftarkan diri menjadi P3K. Sebelum saya menyuguhkan beberapa fakta terkait dengan kenapa sih banyak orang ingin daftar P3K, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman yang hadir di sini. Kira-kira alasan kalian apa gitu? Ingin daftar P3K atau menjadi bagian dari P3K 2024? Boleh disampaikan di kolom komentarnya. Ingin survive, oke. Ini terkait alasan itu memang bebas ya teman-teman, karena kembali kepada kalian. Alasannya apa saja? Mungkin, Kak saya pengen jadi mantu idaman gitu, Kak saya pengen jadi miliarder, biasanya ada aja ya. Ingin membahagiakan orang tua, amin. Ya, ingin mengabdi Kak. Oke, kesejahteraan Kak untuk keluarga. Selanjutnya, nah gajinya pasti, peluangnya lebih tinggi. Ingin mewujudkan keinginan orang tua, Masya Allah. Semua terwujud ya, jadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Terus batas usia, terus ingin jadi sukses di usia muda. Wow. Oke, nah, ini banyak sekali ya teman-teman juga bisa baca nih di kolom komentar terkait dengan alasan 1.000 orang yang hadir malam hari ini tuh berbeda-beda ya tentunya. Ada yang tadi, oh ingin ikut ramin aja sih Kak. Aduh, jangan bebas sih nggak apa-apa sih ya.
masa depan yang cerah, amin. Pokoknya apapun yang menjadi motivasi, apapun yang menjadi alasan teman-teman untuk ikut serta dalam kompetisi P3K, khususnya mungkin untuk yang ingin membahagiakan orang tua gitu ya, ingin punya masa depan yang lebih cerah dan lain-lain, semoga bisa terwujud ya. Dan semoga teman-teman yang hadir pada malam hari itu bisa menjadi bagian dari P3K 2024. Oke. Nah, selanjutnya saya mau membahas nih terkait dengan alasan mengapa banyak orang ingin mendaftarkan diri menjadi P3K. Yang pertama, yaitu ada yang namanya stabilitas dan keamanan kerja. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman terkait dengan yang namanya PHK. Betul nggak? Ya, tiba-tiba ya sekarang kerja, tapi belum tentu besok atau lusa dia masih punya pekerjaan atau tidak, gitu kan? Nah, itu namanya kan tidak stabil. Tapi ketika teman-teman menjadi bagian atau menjadi P3K, ASN, ketidakstabilan kerja itu tidak menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Ya, karena sejauh ini untuk jadi P3K itu pekerjaannya stabil. Jadi tidak ada PHK, karena banyak sekali ya sekarang sudah marak di berbagai perusahaan swasta khususnya yang mem-PHK beribu karyawannya, beratus-ratus karyawannya gitu, sampai pada akhirnya ya banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan gitu. Hari ini punya pekerjaan, besok belum tentu gitu ya. Karena di PHK itu. Nah, ketika teman-teman jadi P3K, ketidakstabilan itu tidak perlu dikhawatirkan. Dan tentu keamanan kerjanya juga terjamin. Selanjutnya, gaji dan tunjangannya yang menarik. Nah, ini ya. Tadi juga ada saya pengen cepat kaya, Kak, gitu. Pengen membahagiakan orang tua, pengen A, B, C, D, F, G, Z gitu kan. Nah, mungkin itu secara tidak langsung kan disampaikan bahwa gaji dan tunjangan di P3K itu yang menarik. Kenapa menarik, Kak, gitu? Kenapa nggak gajinya gede gitu? Nah, kan menarik ini beda-beda ya. Belum tentu kalau misalkan menurut saya gaji yang menarik itu gaji yang gede itu 1 miliar gitu atau 5 juta, 3 juta kan beda-beda ya. Persepsi terkait dengan gaji yang menarik itu, gaji yang besar itu berbeda-beda ya. Pada akhirnya kan UMR setiap daerah itu berbeda-beda ya. Standar gajinya itu berbeda-beda sampai pada akhirnya ya semoga teman-teman yang hadir di sini juga bisa mendapatkan gaji dan tunjangan yang menarik melalui P3K ini. Selanjutnya, hak dan fasilitasnya yang jelas dan dana pensiun atau tunjangan hari tua. Nah, ini ya di P3K juga alhamdulillahnya sudah ada yang namanya dana pensiun atau tunjangan hari tua. Pada akhirnya, ketika teman-teman sudah menginjak usia yang produktif, usia pensiun gitu ya, itu tidak perlu dikhawatirkan karena ada yang namanya dana pensiun atau tunjangan hari tua. Selanjutnya, kesempatan bekerja di sektor publik meski usia terbatas untuk PNS. Ya, kita tahu bersama lah ya, PNS itu kan untuk usianya terbatas, tapi untuk P3K enggak. Dan ya, ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang mendaftarkan diri menjadi P3K 2024. Sampai pada akhirnya persaingannya itu kan ketat, Kak, gitu. Selain daripada kesulitannya adalah soal yang susah gitu kan, tapi di sisi lain juga banyak sekali peminatnya karena yaitu benefitnya juga banyak dan cukup menarik. Nah, ini seberapa sulit sih lulus P3K? Kira-kira nih teman-teman yang hadir di sini 1.000 orang dan mungkin selebihnya teman-teman yang live streaming di YouTube, ada nggak sih yang udah pernah daftar P3K di tahun sebelumnya? Nah, kira-kira itu pengalamannya gimana? Sulit nggak sih? Atau mungkin menurut teman-teman, Kak, gampang banget gitu. Ada yang, Kak, saya sulit di soal ini, atau ada yang sulit di A, B, C, D, E. Kalau misalkan di PNS kan ada yang namanya kayak TU, TWK gitu kan. Biasanya mereka sulit tuh di bagian itu. Nah, di P3K juga ada ya beberapa materi tesnya seperti manajerial, sosio gitu-gitu kan. Nah, itu biasanya beberapa orang tuh ada yang, Kak, saya kesulitan di materi ini. Kak, saya kurang paham di materi ini. Nah, pada malam ini kita akan sama-sama mempersiapkan terkait dengan kesulitan-kesulitan itu, ya. Nah, kita lihat dulu nih, ada fakta terbaru mengenai P3K di 2024. Pendaftarnya. Oke. Nah, teman-teman, formasi P3K di 2024 ini cukup sangat amat bombastis menurut saya. Karena kenapa? Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa akan ada 1 juta formasi yang ditetapkan untuk teman-teman semuanya ya. Tentu jumlah tersebut itu diharapkan dapat membantu teman-teman dan juga penataan tenaga non-ASN di berbagai instansi pemerintah. Nah, ini cukup bombastis ya teman-teman karena
yang setahu saya gitu ya, kemarin-kemarin juga sebelum ke P3K saya mengisi dulu di CPNS, itu formasi yang disediakan oleh pemerintah untuk CPNS itu hanya di angka 250.000 formasi. Sedangkan sekarang P3K yang disediakan adalah 1 juta. Berarti 4 kali lipat dari formasi yang disediakan untuk CASN. Luar biasa kan? Dan saya harap, saya doakan semoga teman-teman yang hadir di sini itu bisa menjadi bagian dari 1 juta formasi yang lulus di P3K 2024 ini. Amin ya, amin. Ya Allah, ini doa doa istimewa sekali untuk teman-teman yang hadir di sini. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lihat nih ya, dari pelamar CSN tahun 2023 di mana pelamarnya itu mencapai 2,4 juta jiwa. Wow, banyak sekali ya. Nah, kalau misalkan kita samakan di 2024 ini pendaftaran mencapai 2,4 juta, maka dipastikan peserta yang tidak lulus itu ada sebanyak 1,3 juta orang. Tapi sekali lagi, saya yakini dan saya doakan semoga teman-teman tidak menjadi bagian dari 1,3 juta orang yang tidak lulus, tapi semoga teman-teman menjadi bagian dari 1 juta formasi yang disediakan pemerintah yang lulus di tahun 2024 sesuai dengan formasi yang teman-teman minati. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya kompetensi umum dan juga kompetensi teknis. Tapi sebelum itu, kita pahami bersama ya terkait dengan sebelum kita melaksanakan atau menghadapi yang namanya kompetensi umum atau kompetensi teknis, itu ada yang namanya seleksi administrasi. Nah, sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 1 ya, berarti berarti kalau misalkan sekarang tanggal 1, kalau nggak salah itu di tanggal 30 Oktober ke 1 November itu pengumuman ya, pengumuman hasil administrasi. Nah, terus tadi juga saya udah disampaikan ini dari manajemennya BLC, karena malam ini itu ada berita istimewa untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi. Ya, akan ada voucher khusus nih. Aduh nggak sabar. Nanti aja ya, nanti saya sampaikannya. Kita bahas dulu yang ini. Jangan dulu ke diskon ya, diskon ntar aja, flashnya ntar aja. Nanti kita bahas dulu yang ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, saya ucapkan selamat ya teman-teman. Semoga sukses dan semoga bisa selesai dan juga mendapatkan hasil sesuai yang teman-teman harapkan ya, nggak sampai administrasi aja. Kita akan persiapkan sama-sama pada malam hari ini. Oke, nah seleksi administrasi sudah dilalui, mungkin setanggal 1 ini saya rasa sudah ada pengumumannya terkait dengan siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Selanjutnya, setelah teman-teman dinyatakan lulus di seleksi administrasi, nanti akan dihadapkan dengan yang namanya seleksi kompetensi umum. Nah, ini tujuannya untuk apa, Kak? Ini untuk mengukur kemampuan dasar teman-teman dari berbagai sudut pandang. Ya, berbagai sudut pandang, jadi bukan hanya satu sudut pandang aja. Materi tesnya apa aja? Ada 3 materi tes. Ya, sama dengan SKD, itu kalau misalkan di PNS, ada 3 juga ya. Kalau misalkan di PNS mungkin ada TU, TWK, ya gitu-gitu ya. Kalau misalkan untuk yang di P3K, ini juga sama ada 3 materi. Yang pertama itu ada materi manajerial. Ini untuk apa? Untuk menilai komitmen, kemampuan, dan juga perilaku teman-teman dalam hal berorganisasi. Ya, lagi-lagi berorganisasi. Saya harap karena nanti seperti yang tadi saya sampaikan akan ada simulasi soal ya, simulasi soalnya tidak jauh dengan materi tes yang ini. Jadi saya harap teman-teman pastikan dulu paham ya terkait dengan manajerial itu apa, sosio itu apa, dan juga wawancara itu apa. Ya, sampai pada akhirnya ketika teman-teman mengerjakan soalnya paham apa yang dicari. Ya, jawaban seperti apa yang dicari gitu loh. Kita pahami dulu sekarang. Manajerial itu adalah menilai tentang komitmen dan juga kemampuan teman-teman terkait dengan berorganisasi, memanage, mengatur gitu ya. Manajerial itu mengatur. Oke, garis bawahi. Selanjutnya, materi tes yang kedua itu adalah sosiokultural. Kalau saya biasanya bilang sosio, ya biar singkat aja sih sebetulnya. Nah, ini bertujuan untuk menilai pengetahuan dan juga sikap teman-teman terkait dengan berinteraksi dengan masyarakat di dalam berbagai aspek juga. Agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, nilai-nilai, moral, emosi, prinsip, dan juga yang lain-lain. Singkatnya adalah teman-teman kalau misalnya sosio itu bagaimana cara teman-teman berhubungan dengan masyarakat luas, berhubungan dengan orang lain gitu ya, sosiokultural bersosial gitu ya, tapi dalam berbagai hal aspek gitu ya, agama, suku, budaya dan juga yang lain-lain.
Garis bawahi lagi. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah wawancara. Ini untuk menggali informasi non-kognitif ya, yang bertujuan untuk menilai integritas dan juga moralitas teman-teman meliputi kejujuran, komitmen, berkeadilan, etika, dan juga kepatuhan ya. Selanjutnya, nah, selain daripada kompetensi umum juga ada yang namanya kompetensi teknis. Kurang lebih sebetulnya sama ya, tujuannya itu untuk menguji bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap perilaku teman-teman yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis dan jabatan. Nah, bedanya adalah kalau kompetensi umum yang tadi itu ada materinya 3, manajerial, sosio, dan juga wawancara. Untuk teknis tidak ada, ya, tidak ada ketentuannya. Ini tentu akan berbeda-beda sesuai dengan ini akan menyesuaikan dengan formasi dan juga instansi yang teman-teman minati gitu, yang teman-teman ada di situ. Gitu. Ini akan menyesuaikan, ini akan lebih spesifik. Kalau yang tadi umum kan itu manajerial umum, sosio umum, wawancara umum. Untuk teknis ini akan menyesuaikan. Kalau misalkan teman-teman yang dari kesehatan, berarti materi atasnya juga tentang kesehatan. Kalau teman-teman yang dari teknis berarti tentang teknis. Kalau guru berarti tentang keguruan, pendidikan gitu ya. Nah, itu bedanya adalah kalau misalkan yang teknis ini lebih spesifik dengan jabatan, instansi, dan juga formasi ya. Pelaksanaannya kapan? Ini akan dilaksanakan berbarengan dengan kompetensi umum, manajerial, sosial, dan juga wawancara ya. Lanjut. Oke, nah ini nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional 2023. Kita lihat di sini. Silakan kalau misalkan ada yang mau dicatat atau di foto, di screenshot boleh. Oke, kita lihat nanti akan ada jabatan fungsional umum dan juga jabatan fungsional guru ya. Mungkin sini teman-teman ada yang formasinya guru juga, nanti akan ada setelah ini nilai ambang batasnya sebetulnya kurang lebih sama. Yang membedakan adalah nih kita lihat di sini, seleksi kompetensi ada teknis, manajerial, sosio, dan juga wawancara. Jumlah soalnya ada berapa? Untuk teknis itu ada 90 soal, manajerial itu 25, sosio 20, dan juga wawancara 10. Sehingga totalnya adalah 145 soal. Oke, nilai ambang batasnya. Nah, ini kita lihat manajerial sosio 117, wawancara adalah 24, durasinya. Nah, 120 menit untuk 3 materi ini, teknis, manajerial, sosio, wawancara itu 10 menit. Sehingga totalnya adalah 130 menit. Tapi ada perbedaan ya dengan teman-teman yang memang penyandang disabilitas sensorik netra, yaitu di 165 menit. Disilakan bagi aja lah ya. Bagi 130 bagi 145 berarti. Berapa detik tuh? Berapa detik nggak tuh ya? Oke, nah kita lihat di sini nilai kumulatif maksimalnya 450 itu untuk teknis, terus manajer itu ada di angka 180 dan juga wawancara itu di angka 40. Bobot nilainya, nah ini dengerin ya, dengerin semuanya. Untuk bobot nilainya, untuk teknis ini normal ya sebetulnya. Kalau misalkan teman-teman tidak menjawab, teman-teman menjawabnya salah, itu otomatis nilainya adalah 0. Tapi kalau misalkan teman-teman menjawab dengan betul, otomatis nilainya adalah 5. Ya. Tapi beda ketika manajerial, sosio, dan juga wawancara. Bedanya apa, Kak? Kita lihat di sini. Nah, tidak menjawab nilainya otomatis adalah 0. Garis bawahi, tidak menjawab adalah nilainya 0. Oke, tapi ketika teman-teman menjawab salah satu dari pilihan gandanya, contoh gini ya, A, B, C, D, gitu. Paling rendah nilainya adalah 1, paling tinggi nilainya adalah 4. Kenapa begitu? Contoh, A, B, C, D. Jawaban nomor pertama, yang paling betul adalah A. Otomatis nilai A adalah 4, ya. A, B, C, D, 4, 3, 2, 1. Kalau teman-teman menjawab A, berarti otomatis nilainya adalah 4. Kalau B3, C2, D1. Tuh ya. Makanya tadi kenapa saya sampaikan teman-teman harus ada catatan ya, karena nanti kita akan totalin teman-teman malam hari ini tuh mendapat nilai berapa. Semangat ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi umum, yang sekarang untuk jabatan fungsional guru yang tadi saya sampaikan. Sebetulnya kurang lebih sama, total soal, waktu, dan juga yang lain-lain. Ini yang membedakan adalah di bobot nilainya. Kalau misalkan tadi yang bobot nilai punya rate itu dari 1 sampai 4 kan hanya manajerial, sosio, dan juga wawancara.
Kalau di JF Guru itu di bobot nilainya ada perbedaan ya, formasinya ada formasi umum dan juga formasi khusus. Nah, ini sama ya, peraturannya sama, hanya saja ini 5 ya, dari 1 sampai dengan 5. Selebihnya untuk jumlah soal, nilai ambang batas, nilai kumulatif maksimal, durasi dan lain-lain itu sama saja. Nah, kita hitung, udah ada yang hitung belum? Total soalnya adalah 145 soal dengan waktu 130 menit. Berarti kalau dibagi, simpulannya adalah teman-teman hanya punya waktu 54 detik saja untuk mengerjakan per satu soal. Detik loh ini, bukan menit. Ya, aduh Kak, gimana baca soalnya juga bisa sampai 1 menit itu, bener nggak? Nah, makanya kenapa teman-teman hadir di sini dan saya hadir di sini untuk teman-teman itu, kita akan sama-sama memecahkan bagaimana cara mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Pada intinya kan teman-teman harus paham dulu nih, ini maksudnya apa. Makanya tadi saya sampaikan, teman-teman harus paham dulu terkait dengan manajerial itu apa, sosio itu apa, wawancara itu apa. Sampai pada akhirnya ketika teman-teman mengerjakan soal itu nggak bingung, aduh ini apa ya jawabannya. Saya yakin ya, karena saya juga mengalami itu. Jadi semangatlah untuk semuanya ya, kita nanti akan ada simulasi soal. Nah, berapa sih sisa waktu yang kita punya untuk persiapan? Oke, mungkin teman-teman sudah paham ya beberapa orang, tapi kalau misalkan teman-teman yang belum paham, di sini saya bantu untuk menjelaskan lagi nih. Kita ketahui bersama karena ada 4 golongan ya. Yang pertama itu ada golongan apa namanya? Pelamar prioritas ya. Yang pertama itu pelamar prioritas guru dan D4 Bidan Pendidik tahun 2024. Yang kedua adalah eksternal tenaga honorer kategori 2 dan yang ketiga adalah tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Dan yang keempat adalah pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintahan termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah ya. Untuk 3 yang pertama itu masuk ke dalam tahap pertama. Nah, di sini teman-teman lihat ya, jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 ini bagi pelamar prioritas. Ya, tadi ada yang golongan 3, pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2023, eksternal tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Ini masuknya ke tahap 1 ya. Untuk yang tahap 2 itu diperuntukkan untuk pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah ya. Kita lihat timelinenya. Nah, ini Oktober ke November. Oktober ke November berarti kan sekarang udah 1 November nih. Tadi saya sudah sampaikan berarti untuk tanggal 30 dan tanggal 1 November itu ada pengumuman seleksi administrasi. Ya, berarti kalau misalkan sekarang tanggal 1 itu udah ada pengumumannya harusnya. Teman-teman udah ada belum? Udah ada ya? Udah ada, itu seleksi administrasi sudah dilalui dan pengumuman itu ada di tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 itu seleksi administrasi. Selanjutnya sorry sebentar. Tahunnya saya salah nih. Saya lihat dulu. Oke. Nah, itu tadi ya kalau misalkan untuk di tahap yang pertama itu sudah ada pengumuman dari tahap yang pertama. Oke. Nah, untuk pengumumannya tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 November, selanjutnya seleksi administrasinya itu seleksinya itu ada tanggal 2 November sampai dengan 19 Desember. Ya, tes P3K-nya itu di tanggal 2 November sampai dengan 19 Desember dan nanti hasil kelulusannya ada di tanggal 24 November sampai dengan 31 Desember. Wow, 31 Desember. Mudah-mudahan tahun baru ini menjadi tahun baru yang cukup indah ya untuk teman-teman semuanya yang memang daftar di tahap 1 gitu ya, menjadi bagian dari pelamar prioritas di tahap yang pertama karena nanti pengumumannya ada di tanggal rentang 24 November sampai dengan 31 Desember. Berarti kan itu tahun baru nggak sih? Tahun barunya harus happy ya dengan hasil pengumuman kelulusan teman-teman di P3K 2024. Wow. Semangat dan juga selamat ya. Semoga harapan itu bisa tercapai di tahun ini. Nah, itu untuk yang tahap pertama. Selanjutnya untuk tahap yang kedua,
Oke, kita lihat untuk tahap yang kedua itu ada di tanggal 16 Desember sampai 3 Februari itu seleksi administrasi. Nah, ini Desember ke Februari itu tanggal 16 Desember sampai dengan 3 Februari itu seleksi administrasi. Selanjutnya 4 sampai dengan 18 Februari itu ada mana apa namanya? Tes P3K dan juga nanti di Mei, di rentan April ke Mei, itu kalau nggak salah di tanggal 17 sampai 17 April sampai dengan 16 Mei, itu pengumuman hasil P3K tahap kedua ya. Jadi untuk yang tahap 2 mungkin untuk persiapannya kurang lebih masih beberapa bulan lagi lah ya. Cuma mungkin untuk yang tahap pertama kurang dari 1 bulan lah. 1 bulan lain ya teman-teman punya waktu untuk mempersiapkan terkait dengan tes P3K di tahap yang pertama. Oke, teman-teman perlu digarisbawahi, perlu ini menjadi motivasi juga alarm untuk teman-teman adalah gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Loh, kenapa begitu, Kak? Iya dong. Makanya kenapa teman-teman tentu harus mempersiapkan berbagai hal untuk bisa lulus gitu ya di P3K 2024 ini. Dan tentu BLC akan pada malam hari ini terkait dengan adanya pengumuman kelulusan seleksi administrasi untuk teman-teman, BLC juga akan memberikan bantuan kepada teman-teman yang hadir garis bawah ya, yang hadir di webinar pada malam hari ini. Karena yang tidak hadir itu tidak akan mendapatkan diskon, tidak akan mendapatkan berita istimewa ini. Oke, nah berarti ya kurang lebih 1 bulan untuk teman-teman yang memang ada di tahap yang pertama. Semangat, fighting untuk semuanya. Usaha kita hari ini tuh menentukan bagaimana hasilnya, kita berhasil atau tidak ya dari persekian detik ini. Oke, selanjutnya lulus atau gagal? Lulus dong, harus lulus ya. Ayo, selanjutnya kita akan simulasi beberapa soal FR yang muncul tes P3K di tahun sebelumnya. Nah, Kakak admin boleh untuk dibuka chat room Zoom meetingnya. Saya mau nanya ke teman-teman semuanya 1.000 yang hadir dan juga teman-teman yang bergabung di live streaming YouTube. Apakah sudah siap untuk mengerjakan soal P3K bersama saya malam hari ini? Siap. Wah, saya suka nih kalau yang semangat-semangat gini ya. Yang semangat dong gitu ya. Siap Kak, siap Kak. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman, tadi saya sudah sampaikan ya, kalau misalkan teman-teman yang tidak serius nggak usah ya, nggak usah bergabung. Ini malam hari ini tuh hanya malam yang diperuntukkan untuk teman-teman yang serius dan juga pengen lulus P3K di 2024 ini. Selebihnya kalau teman-teman tidak mau, jangan bergabung. Galak banget ya, enggak. Karena saya pengen teman-teman itu serius ya, teman-teman itu mempersiapkan dengan matang. Karena tadi saya sampaikan ya, persiapan yang gagal itu sama aja teman-teman mempersiapkan kegagalan. Jangan sampai teman-teman yang sekarang mendengarkan ocehan saya malam hari ini, ocehan nggak tuh? Udah dimarahin sama saya kan? Teman-teman itu harus mengerjakan soal ini dengan serius. Mungkin ini untuk tipe soalnya itu nggak terlalu sulit, nggak terlalu mudah juga. Dan selain daripada itu, seperti yang sudah kita ketahui bersama saya sampaikan tadi, waktu yang kita punya adalah berapa? 54 detik saja. Jadi karena real life-nya nanti hanya 54 detik, saya akan timer ya, waktunya 54 detik. Tadi saya sudah tanya teman-teman sudah siap semuanya ya. Nih saya stopwatch di handphone saya aja. Oke? Siap ya persiapan bukunya, persiapan alat tulisnya, karena nanti kita akan dicatat ya. Satu jawabannya apa, dua apa, tiga apa, empat apa, lima apa, enam apa, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas dulu dan juga kita akan totalkan nilai semuanya berapa. Ya, siap ya. Waktunya hanya 54 detik aja. Dimulai dari sekarang. Silakan. Waktu berjalan.
Next. Semangat. Next. 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 Time's up. Sudah habis waktunya. Gimana? Apa yang kalian rasakan mengerjakan soal buru-buru oleh waktu? Bagaimana? Bagaimana perasaannya?
Jantungnya masih aman. Deg-degan mengerjakan soal apa deg-degan nembak dia? Amankah? Hehe. Nggak fokus, cemas. Deg-digdug, lumayan aman. Jantungnya masih aman ya? Heeh. Aman, ser. Aduh, ada-ada aja deh. Aman tapi takut. Semangat pokoknya, alhamdulillah aman. Dipastikan sudah mengisi semuanya ya, tidak ada yang terlewat ya. Buru-buru bacanya. Buru-buru dihalalin. Ntar ditikung guys ya. Curhat deh saya di sini. Enggak. Oke. Udah ya. Ya, itu dialah ya. Perasaan-perasaan yang dilalui teman-teman semuanya. Itu juga saya rasakan dulu, teman-teman. Aduh. Oke. Sekali lagi saya pastikan, teman-teman harus memastikan bahwa semua berarti tadi ada 6 soal ya, dua soal manajerial, 2 soal sosial, dan juga 2 soal wawancara. Teman-teman harus memastikan semuanya sudah diisi, ya, jangan sampai ada yang terlewat, karena kalau misalnya terlewat, nilainya adalah 0. Kita langsung akan membahas terkait dengan soal-soal yang tadi sudah dikerjakan, ya. Kita akan membahas satu-satu. Ini dari mulai yang pertama adalah soal tentang manajerial. Manajerial apa tadi? Apa tadi manajerial? Tentang perilaku, komitmen teman-teman terkait dengan berorganisasi. Ya, manajerial. Memanage itu adalah mengatur. Betul tidak? Betul dong. Oke. Yang pertama, ini soal manajerial ya. Garis bawahi, manajerial. Atasan mengatakan bahwa ia menyukai kinerja saya, sehingga ia memberikan banyak sekali tugas pada saya. Padahal saat akan bekerja di perusahaan ini, saya mengharapkan pengembangan diri lebih baik. Pengembangan diri lebih baik, saya harapkan pengembangan diri lebih baik. Garis bawahi. Maka, A. Saya sudah tidak memiliki kekuatan untuk pengembangan diri saya. Ingat tadi apa? Saya mengharapkan pengembangan diri. Ini adalah soal manajerial. Kalau yang A, saya sudah tidak memiliki kekuatan untuk pengembangan diri saya. Nggak mungkin. Ya. Karena masa saya pengen pengembangan diri tapi tiba-tiba saya nggak punya kekuatan nih untuk mengembangkan diri saya, berarti ini kurang tepat ya. Yang B, saya akan mengajukan cuti demi pengembangan diri saya. Ini terlalu berlebihan ya teman-teman. Udah kerjanya bagus, bosnya ngasih tugas, tiba-tiba untuk pengembangan diri mengajukan cuti. Ya, itu terlalu berlebihan. Karena sebetulnya ini kan manajerial ya. Singkatnya adalah tinggal mengatur waktunya gitu loh. Mengatur waktu terkait dengan mengerjakan tugas yang sudah diberikan dan juga bagaimana cara teman-teman untuk pengembangan diri. Sama hal dengan teman-teman sekarang kerja siang, pagi, sore, malam. Gitu ya. Tapi teman-teman juga harus belajar terkait dengan mempersiapkan P3K di 2024. Kuncinya adalah manajerial. Bagaimana cara teman-teman mengatur waktu agar kerjaan selesai, tugas selesai, tapi waktu untuk teman-teman belajar terkait dengan mempersiapkan P3K juga terlaksana. Betul tidak? Ya, itu kan namanya memanage. Nah, ini juga sama. Yang C, saya akan menjadikan tugas-tugas ini sebagai sarana pengembangan diri. Oke, ini masih cukup relate lah ya. Yang D, saya akan mengatur waktu agar tetap dapat mengambil langkah pengembangan diri. Kira-kira jawabannya apa? Yang D. Langsung aja ya. Aduh, yang D. Saya akan mengatur. Seperti tadi yang saya sampaikan, banyak tugas teman-teman, ada yang kerja, ada yang sambil dagang, mungkin ada yang sambil A, B, C, D. Tapi teman-teman harus mempersiapkan dengan P3K. Kuncinya adalah mengatur waktu. Sama, ini juga saya akan mengatur waktu agar tetap dapat mengambil langkah pengembangan diri meski banyak tugas yang diberikan oleh pimpinan. Jawabannya adalah yang D. Oke, catat D4, C3, B2, A1. Jadi kalau misalkan teman-teman menjawab D, otomatis jawabannya 4. C3, B2, dan A1. Kalau yang satu, keterlaluan kalian ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua masih dalam soal manajerial. Anda memiliki rekan yang sangat terkenal karena prestasinya di masa sekolah. Ia pernah menjadi peraih nilai ujian tertinggi, sehingga rekan tersebut merasa dirinya superior dibandingkan dengan rekan yang lain.
Maka, oke, ini berarti sifat teman-teman ya tadi bukan tentang mengatur aja, tapi tentang komitmen perilaku teman-teman dalam hal berorganisasi. Oke, yang A, saya akan mengingatkannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Ingat, mengingatkan. Tidak menggurui, tidak mengatur, tidak menuntut, tapi mengingatkan. Ya, konteksnya mengingatkan. Yang B, saya akan menasehatinya untuk berperilaku baik. Kalau menasehatinya itu konteksnya menggurui. Itu konteksnya menuntut gitu ya. Menasehati, menggurui. Ya betul tidak? Kalau menasehati itu menggurui seperti kayak kita lebih baik daripada dia. Itu kan kurang baik juga ya teman-teman sikap seperti itu. Jadi ini kurang baik. Yang C, saya akan mendekatinya untuk bertanya tips menjadi cerdas. Di sisi lain bagus ya karena dia bertanya kepada rekan yang berprestasi bagaimana caranya menjadi cerdas. Tapi teman-teman tidak untuk memanfaatkan, mendekatinya hanya untuk bertanya tips menjadi cerdas aja. Betul tidak? Ya. Jadi ini kurang tepat. Yang D, saya akan menjaga batas interaksi dengan tipe orang seperti itu. Ini terlalu apa ya? Memilah-milih. Teman-teman dalam bersosial, dalam berorganisasi itu pasti di dalam suatu organisasi itu lebih daripada 2 orang. Ya, mungkin ada 20 sampai 30 orang yang tentu karakter dan sifatnya itu berbeda-beda. Betul tidak? Ketika teman-teman melihat orang di sekitar teman-teman yang memang kurang baik menurut kalian dan kalian menjaga interaksi dengan orang-orang seperti itu, bagaimana kalian bisa mempunyai teman? Gitu loh. Bagaimana cara kalian bisa berorganisasi dengan baik, bekerja dengan baik di suatu instansi kalau perilaku kalian seperti itu? Ya. Jadi tidak untuk menjaga batas interaksi dengan tipe orang yang mungkin kurang baik menurut teman-teman. Yang paling tepat adalah mengingatkan, ya, bukan menggurui, bukan menuntut, bukan memaksa, bukan memanfaatkannya, bukan menjauhinya, tapi mengingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut, ya. Jadi tugas kalian itu hanya mengingatkan ya, bukan yang lain-lain. Langsung aja, yang nomor 2 adalah A 4, B 3, C 2, D 1. Ya, A B C D berarti. Oke, A, B, C, D. Berarti kebalikan dari yang tadi. Udah? Lanjut. Kita geser ke soal sosiokultural. Kalau tips dari saya adalah, teman-teman ketika mengerjakan soal sosio khususnya, sosiokultural, itu cari jawaban yang paling netral dan paling bijak. Yang paling bijak dan paling netral. Ya, jawaban yang paling bijak dan paling netral. Jadi, jangan mengandalkan teman-teman, ada aku mah kalau misalkan kayak gini, bakal kayak gini. Enggak. Jangan dulu ya. Jangan membawa emosi, jangan membawa apa ya, perasaan teman-teman yang memang tidak berpihak dengan ini, tapi carilah jawaban yang paling bijak dan paling netral. Kita lihat, ini soal sosio. Gavin bertanya pada Safira dan Wati. Berarti ada 3 orang, Gavin, Safira, dan Wati. Di mana membeli siomay yang enak? Ternyata keduanya memiliki selera yang berbeda, tentu ya, beda-beda. Dan tidak saling setuju dengan pilihan lain. Sikap Gavin adalah A, memilih pandangan Safira karena menurut Safira somai pilihannya enak. Berarti ini berpihak kepada Safira. Yang B, memilih pandangan Wati karena menurut Wati somai pilihannya enak. Berarti ini berpihak ke Wati. Yang C, mengucapkan terima kasih atas sarannya. Terima kasih. Dan akan mencoba keduanya. Yang D, memilih untuk mencari somai yang tidak disarankan oleh Safira dan Wati. Kita garis bawah di sini. Gavin bertanya pada Safira dan Wati. Udah mananya dikasih saran, tapi tiba-tiba memilih untuk mencari siomay yang lain yang tidak disarankan oleh Safira dan Wati. Kira-kira bagus nggak itu? Tidak. Ya, dalam bersosial itu tidak seperti itu. Yang paling tepat adalah tadi yang netral dan bijaksana. Kita lihat yang C, mengucapkan terima kasih atas sarannya. Terima kasih dulu. Ya, karena tadi kita udah bertanya, Safira dan Wati sudah memberikan sarannya, kita mengucapkan terima kasih atas sarannya dan akan mencoba keduanya. Jadi tidak berpihak ke Safira, tidak berpihak ke Wati, tapi akan mencoba keduanya. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. C4, A3, B2, D1. C4, A3, B2, D1. Kita lanjut. Masih soal sosiokultural. Harun tidak sengaja menjumpai pacarnya berselingkuh dengan lelaki lain.
Ia berencana untuk memviralkan perilaku pacarnya di sosial media dan segera memutuskannya. Anda sebagai sahabat Harun, kira-kira mau ngapain nih? Apa kalian mau ngebacok juga atau di viralin juga dimalu-maluin? Jangan. Ingat, ini soal sosio ya. Yang A, mendukung pilihan Harun untuk memutuskannya dan tidak memviralkannya di sosial media. Oke, berarti ini mah mendukung pilihan Harunnya untuk ceweknya putusin aja gitu ya. Teman-teman yang perlu diingat adalah jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Betul tidak? Karena itu diikutin setan gitu ya. Enggak. Ini ya, namanya orang diselingkuhin siapa yang nggak marah gitu loh. Betul nggak? Jadi temennya si Harun ini lagi marah karena diselingkuhin, ngelihat pacarnya itu lagi berselingkuh. Nah, yang kedua, menenangkan Harun dalam menentukan pilihannya agar tidak merugikan orang lain. Ingat ini adalah sosio. Yang C, menyatakan dukungan Harun untuk memviralkan pacarnya di sosial media maru. Berarti ini mempermalukan si pacarnya gitu ya, yang berselingkuh itu. Walaupun berselingkuh itu bukan perilaku yang baik, tapi tentu kita sebagai teman Harun harus memberikan solusi yang terbaik ya, tidak untuk ikut campur, tidak untuk mengarahkan atau lu harus gini gitu, lu harus gini enggak gitu ya. Yang D, membiarkan Harun untuk menentukan pilihannya karena Anda juga tidak enak padanya. Tidak untuk dibiarkan. Ya, kalau misalkan kalian biarkan itu si Harun itu bisa berperilaku lebih daripada memviralkan dan juga mempermalukan. Jadi tugas kalian sebagai temannya Harun adalah menenangkan. Karena tadi saya sampaikan siapa sih orang yang tidak marah diselingkuhin gitu ya. Jadi tugas kalian adalah menenangkan si Harunnya agar pikirannya udah tenang sehingga Harun bisa berpikir dengan jernih dan tidak merugikan orang lain walaupun dianya dirugikan karena diselingkuhin. Ya, lagi-lagi menjawab soal itu jangan sama emosi gitu. Gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah teman-teman harus menenangkan teman kalian ya. Jangan didukung untuk kena-kena apa mentang-mentang diselingkuhin gitu ya. Teman-teman udah malah viralin aja di sosial media. Enggak. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. B4, A3, D2 dan C1. B, A, D, C. Kita lanjut. Kita geser ke soal wawancara. Suatu ketika Anda mendapatkan penempatan pada bagian front office perusahaan Anda untuk melayani pelanggan. Padahal sebelumnya Anda belum pernah mendapatkan posisi tersebut. Dalam menyikapi hal tersebut, Anda akan mungkin sebelumnya Anda seorang manajer gitu ya, atau kamu belum pernah ada di posisi front office ya di sebelumnya gitu. Gimana cara teman-teman menghadapi atau menyikapi sikap tersebut? Anda akan A. Segera belajar. Oke, mungkin beradaptasi lah ya. Yang B, bekerja sebisanya. Kalau bekerja sebisanya kan konteksnya kalian, coba nih, gini aja, kalian kalau misalnya diwawancara nih, kalian ngewawancara orang nih, kamu kalau misalkan ditaruh di front office, gimana, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bekerja sebisanya aja Pak, gitu. Yang ada tuh kalian nggak akan diterima, nggak akan teman-teman. Langsung di DO kalian, ya, nggak akan diterima. Masa kalau misalkan bekerja sebisanya, itu konteksnya lebih kepada ya udahlah sebisa-bisa aja gitu, nggak akan mengupgrade, nggak akan beradaptasi, nggak akan sebisanya aku aja gitu, kan itu terlalu pasar dan tidak baik. Yang C, siap belajar dari apa yang nanti didapatkan dalam prakteknya. Oke, berarti siap ya, berarti siap menghadapi apapun yang nanti akan terjadi ketika menjadi front office gitu ya. Yang dia merasa takut dan cemas. Takut dan cemas itu merupakan perilaku atau sifat sikap yang wajar ya, teman-teman. Takut wajar, manusiawi, cemas juga wajar, tapi tidak untuk teman-teman stuck di situ. Stuck di rasa takut dan cemas, pada akhirnya teman-teman tidak bisa berperilaku apapun kalau misalkan udah tenggelam dalam rasa takut dan juga cemas ya. Berarti yang paling tepat adalah sebetulnya udah jelas yang C. Siap belajar dari apa yang nanti akan didapatkan dalam prakteknya. Langsung saja C4, A3, B2, dan D1. Karena tidak untuk takut dan cemas ya, ditenggelamin di rasa itu. Jadi C4, A3, B2, dan D1. Kita lanjut. Ini soal yang terakhir dari soal wawancara juga. Perusahaan Anda bekerja saat ini sedang mengalami kemerosotan penjualan. Oke. Dari hasil peninjauan tim riset bahwa saat ini konsumen cenderung memanfaatkan perkembangan teknologi masa kini, sedangkan perusahaan kamu itu tidak mengutamakan teknologi.
Pimpinan perusahaan kemudian menunjuk Anda sebagai bagian dari tim kreatif untuk memberikan solusi atas masalah ini. Maka solusi apa yang kira-kira kalian akan berikan? Ya, tim kreatif. Ingat. Ya nggak? Memberikan ide-ide yang sesuai dengan minat pasar untuk meningkatkan kembali penjualan perusahaan. Yang B, tidak ingin ikut terlibat. Duh, ini keterlaluan sih. Masa tidak ingin ikut terlibat sih teman-teman ya? Kalian kalau misalkan yang menjawab B, jawabannya yang B ini kebangetan sih menurut aku. Yang C, memberikan ide-ide yang pernah digunakan sebelumnya. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena ternyata ide-ide yang pernah digunakan sebelumnya kan itu memberikan dampak kemerosotan penjualan. Gitu ya. Kalau misalkan sekarang teman-teman dikasih kesempatan untuk berkreativitas, untuk memberikan inovasi, memberikan solusi, tiba-tiba teman memberikan solusinya adalah menggunakan metode sebelumnya, itu kurang efektif karena ternyata kan sebelumnya juga itu kemerosotan penjualan itu terjadi. Yang D, mengalami ide dari perusahaan lain, mengambil ide dari perusahaan lain yang telah maju agar mempercepat kemajuan perusahaan. Ini juga bisa, tapi teman-teman ada etikanya ketika teman-teman akan mengambil ide dari perusahaan lain. Ya, yang paling tepat adalah A, memberikan ide-ide yang sesuai dengan minat pasar untuk meningkatkan kembali penjualan perusahaan. Kenapa? Karena teman-teman tidak bisa disamakan minat pasar di tahun 90-an dengan minat pasar di tahun 2024. Betul tidak? Betul dong. Ya, jadi itu tidak bisa disamakan sampai pada akhirnya yang paling tepat adalah solusinya teman-teman memberikan ide yang sesuai dengan minat pasar hari ini, bukan kemarin atau puluhan tahun ke belakang. Jawabannya adalah yang paling tepat A. A4, C3, B2, dan D1. Oke, sekarang waktunya saya mau tahu nih, nilai total teman-teman yang kalian dapatkan itu berapa? Awas aja kalau misalkan ada yang sampai 10 nilainya. Pulang kalian. Enggak, stok berapa? Kakak admin boleh untuk dibuka? Chatroom Zoom meeting-nya saya mau tahu nih nilai teman-teman berapa? Belum dibuka ya? Oke, jangan dulu kemana-mana karena ya tadi ada surprisely dari BLC untuk teman-teman yang hadir malam hari ini. Karena teman-teman ini hanya untuk teman-teman yang hadir aja ya. Jangan dikasih tahu teman yang tidak hadir dan memang tidak akan diberikan untuk teman-teman yang tidak bergabung di chat room Zoom meeting ini. Sampai pada akhirnya nanti akan ada diskon yang cukup besar. Aduh ini belum dibuka ya. Kakak admin boleh co-host untuk dibuka chat room Zoom meeting-nya. Adalah sambil berjalan lah ya. Nanti kalau misalkan dibuka kalian sampein aja. Oh, udah dibuka. Saya baca nih. Awas aja kalau ada yang di bawah 20. Aduh, dimarahin terus sama Kak Syifa ya. Enggak, teman-teman. Wah, ini dari Pak Hantok. Ini betul-betul ini sama dia dijabarin satu-satu. Luar biasa sekali, Bapak. Semangat. Ya, ada yang 23, 21, 21, 24, 22, 21. Ini totalnya teman-teman harusnya adalah 24 ya. 21 oke lah, 20 oke mentok di 20 ya. Ada yang 18 nggak di sini? Ada yang ada. Kak Teguh sedang apa sih Kak Teguh? Ada masalah apa sih sini curhat dong? Kayaknya Kak Teguh ini nggak fokus ya dia ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman nggak apa-apa. Terima kasih sudah mengakui nilainya berapa pada malam hari ini. Tapi ya lagi-lagi tidak untuk merendahkan atau tidak untuk apa, tapi dengan nilai yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini itu akan menjadi, saya harapkan teman-teman itu menjadikan evaluasi untuk teman-teman semuanya ya sampai pada akhirnya oh saya nilainya 18 kurangnya di mana, yang salahnya di mana, yang harus diperbaiki itu yang mana. Itu nanti akan kita perbaiki bersama-sama bersama BLC. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan paparkan terkait dengan tantangan di sini. Tantangan tes P3K di 2024. Yang pertama, jangan dulu ditutup komentarnya, Kakak. Saya mau berinteraksi nih. Kurang latihan soal. Betul nggak? Kira-kira teman-teman yang ada di sini sudah sering latihan soal kah sebelumnya? Pernah latihan soal kah? Atau mungkin latihan soalnya sering, Kak, gitu. Kurang latihan, Kak, belum, Kak, tuh kan? Kan? Atau pengen saya sintrek, teman-teman, di gini, gitu. Gimana, teman-teman? Aduh. Nih, ini adalah nomor pertama ya, kurang latihan soal itu memang yang saya pelajari, yang saya dapatkan di lapangan itu memang kebanyakan yang tidak latihan soal ya. Teman-teman jangan seperti itu ya.
Kedepannya teman-teman harus sering-sering latihan soal. Kenapa? Karena dengan latihan soal teman-teman akan lebih paham terkait dengan soal-soal yang tentu nanti akan teman-teman hadapi di seleksi umum dan juga seleksi teknis. Selanjutnya, tidak memiliki waktu belajar yang efisien tadi ya, mengatur waktu. Itu harus diatur waktunya. Ya, teman-teman motivasi teman-teman apa? Itu harus cari motivasi masing-masing sampai pada akhirnya teman-teman juga bisa membagi waktu, memberikan waktu untuk teman-teman bisa belajar dan juga mempersiapkan diri untuk seleksi P3K di 2024. Selanjutnya, tidak mengetahui trik pengerjaan soal. Tahu nggak triknya? Enggak dong. Tahu nggak triknya? Oh, sering, ada yang sering ya. Tidak punya mentor. Nah, kalau misalkan teman-teman bergabung bersama BLC punya puluhan mentor yang akan mendampingi teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung terkait satu hal, nanti akan ada mentor yang mendampingi. Ya, dan juga mentor yang akan menekan teman-teman seperti saya. Ya, teman-teman nanti akan saya marahin kalau misalkan mentornya saya. Mau nggak mentornya saya? Kalau teman-teman mentornya saya akan selalu saya ingatkan, jangan lupa belajar. Nanti kita latihan soal, latihan soal, latihan soal gitu. Maaf ya, saya bukan marah-marah, tapi saya pengen teman-teman itu serius gitu loh. Serius untuk bisa lulus di P3K 2024 ini. Gitu. Bukan galak ya. Galak dikit sih, nggak apa-apa lah ya. Oke. Jarang ikut latihan tryout. Nah, ini juga nanti akan dipersiapkan sama BLC, tryout berbasis CAT ya, sehingga teman-teman nanti akan lebih mudah dan juga lebih terbiasa dengan metode CAT ya. Kalau misalkan bergabung bersama BLC. Tidak memiliki mentor yang mendampingi. Nah, ini tadi betul ya berarti yang disampaikan di kolom komentar. Kak tidak punya mentor, betul. Karena memang adanya mentor ini untuk bagaimana teman-teman tuh bisa terus mengasah atau mencharge apa namanya motivasi dan juga semangat teman-teman untuk bisa belajar dan juga mempersiapkan ya. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh untuk langsung disampaikan ya sambil saya menjelaskan dan juga nanti akan saya baca-baca terkait dengan komentar atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Harganya berapa nanti akan di-spill. Persaingan yang ketat di P3K. Nah, ini juga kenapa ya tadi saya bilang persaingannya cukup ketat ya, selain daripada soal-soalnya yang cukup sulit mungkin untuk beberapa orang. Tapi memang persaingannya cukup sangat amat ketat. Berapa harganya nanti dulu? Tenang ya. Kalian pengen buru-buru berpisah dengan saya begitu? Enggak dong. Dimarahin terus ya? Enggak, aku baik sebenarnya. Nah, teman-teman selamat datang di BLC Bintaro Learning Center yang tentu akan membantu teman-teman semuanya dalam mempersiapkan di 1 bulan ke depan mungkin ya untuk menghadapi tes P3K di 2024 ini. Alhamdulillah, kami dari BLC sudah meluluskan atau siswa-siswa BLC sudah lulus di angka 67.000 lebih. 67.000 siswa BLC sudah lulus baik itu di P3K atau di CSN. Dan juga dalam satu periode itu alhamdulillah sudah berpengalaman kurang lebih di 16 tahun pengalaman BLC dan juga ada 36 mentor lebih untuk mendampingi teman-teman semuanya. Oke, sambil disampaikan aja ya pertanyaannya kalau misalkan ada pertanyaan. Nah, ada degan. Khusus yang hadir webinar pada malam hari ini itu akan mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K di 2024 bersama BLC dan juga bersama saya, Syifa. Jangan ini ya. Nah, diskonnya adalah wow. Diskonnya adalah 50%. Biasanya diskonnya 20%, guys. Ini salah nggak sih? Enggak ya? Diskonnya adalah 50%. Oh iya, karena memang tadi disampaikan dari manajemen BLC untuk malam hari ini diskonnya 50% karena terkait dengan apa? Mungkin surprisely untuk teman-teman yang sudah lulus di seleksi administrasi kemarin ya. Jadi BLC akan memberikan kesempatan dan juga semoga teman-teman juga bisa menjadi bagian dari siswa BLC yang sudah lulus ya di P3K tahun sebelumnya dan teman-teman di P3K tahun sekarang. Nah, jangan dulu kemana-mana, lihat dulu. Garansi BLC adalah garansi uang kembali ketika teman-teman tidak lulus. Silakan cari di bimbel manapun, bimbel mana yang berani memberikan garansi uang kembali ketika teman-teman tidak lulus. SDNK berlaku, jadi silakan nih di sini dibaca aja ya SDNK-nya. Selain daripada garansi uang kembali, ingat-ingat ya, garansi uang kembali ini, garansi uang kembali udah di diskon 50%, garansi uang kembali, aduh benar-benar kebangetan banget ya. Kalian kalau misalkan nggak klaim vouchernya, kebangetan deh saya bilang. Nih, garansi uang kembali, SDNK berlaku, garansi formasi juga ada, silakan boleh di screenshot karena nanti saya tidak akan balik lagi ke slide ini.
ya. Selanjutnya ada garansi administrasi. Silakan di screenshot 123 123 123. Kalian baca sendiri aja. Ya, silakan dipelajari untuk garansinya. Oke, sudah ya. Saya lanjut. Nah, ini juga benefit yang akan kalian dapatkan kalau misalkan bergabung bersama BLC. Yang pertama, itu akan mendapatkan 1000 plus video belajar dan juga bank soal. Tadi yang jarang mengerjakan soal, ini BLC akan menyediakan puluhan ribu bank soal dan juga video pembelajarannya. Jadi selain daripada soalnya juga teman-teman akan mendapatkan bagaimana cara pengerjaannya gitu ya. Akses aplikasinya 24 jam, mentornya berpengalaman, alhamdulillah ya. Kelas streaming webinar, tryout online, pembelajaran berbasis online, e-mentoring grup belajar, dan juga perankingan nasional. Nah ini, perankingan nasional itu menurut saya ini adalah metode yang cukup amat sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya perankingan nasional itu akan memberikan apa ya namanya, tamparan kepada teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman, saya Syifa, ternyata nilai saya itu mendapatkan ranking 20. Pengennya itu saya tuh rankingnya tuh 1 gitu loh. Nah pada akhirnya kalau misalkan teman-teman udah tahu, aduh saya ranking 20 berarti persiapannya kan kurang matang. Apa nih yang perlu dievaluasi, apa nih yang perlu diperbaiki gitu. Sampai pada akhirnya teman-teman akan sering mengevaluasi diri terkait dengan persiapannya sampai mana. Nah, ini juga beberapa testimoni Bintaro Learning Center. Tadi sudah ada 67.000 plus ya siswa yang lulus. Alhamdulillah. Ini saya masukkan beberapa aja karena kalau misalkan dimasukin semua repot juga ya. Ini nggak akan selesai satu malam, teman-teman. Nih, ada beberapa juga. Yang luar biasanya adalah ini, ada pengalaman dari Kak Dewi. Beliau sudah daftar 5 kali daftar CPNS, sudah 2 kali daftar P3K, tapi qadarullah tidak lulus. Alhamdulillah setelah bergabung bersama BLC, karena memang ya tadi di BLC juga berani memberikan garansi uang kembali. Karena tadi ada mentor berpengalamannya juga banyak dan lain-lainnya gitu. Sehingga seberani itu ya untuk memberikan garansi uang kembali dan juga garansi lain terkait dengan persiapan di P3K tahun 2024. Selanjutnya kita akan simak dulu nih, teman-teman. Ada yang dari Nakes di sini. Nakes, teknis, dan juga guru. Nih, ada Kak Nikma. Ini P3K Nakes 2023 di UOTNI AL. Silakan disimak terlebih dahulu. Dia strategi aku untuk lolos P3K Nakes. Hai, aku Nikma Muhammadiyah dengan hasil lolos P3K di UOTNIKL. Tentu bukan hal yang mudah untuk lolos P3K di tengah banyaknya peserta di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah aku bisa melalui dan strategi aku untuk lolos P3K Nakes. Dan aku ikut dengan belajar di Bintaro Learning Center. Satu-satunya dengan belajar yang memberikan garansi 100% uang kembali kalau sampai nggak lulus P3K loh. Fasilitas yang diberikan berlengkap banget. Yang pertama, ada ribuan video materi dan pembahasan yang langsung disampaikan oleh para mentor yang profesional dalam bidangnya. Yang kedua, ada materi berjenjang berupa e-book yang udah lengkap banget beserta dan simulasi. Kemudian ada simulasi ujian online CAT, fokus grup diskusi, ada juga kelas live streaming dan YouTube, dan perankingan secara nasional. Semuanya benar-benar membantu aku banget dalam lolos P3K Nakes tahun 2023 kemarin. Jadi, buat kamu yang sedang mempersiapkan dan berjuang untuk seleksi P3K, aku saranin untuk kalian gabung di Bintaro Learning Center sekarang juga. Oke, selanjutnya teknis ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sida, umur 31 tahun, formasi P3K Teknis Penjual Pertanian dengan nilai 563 instansi Kabupaten Sinjai. Alhamdulillah saya lulus di Kabupaten Sinjai. Berkat BLC saya bisa lolos P3K tahun 2023. Bagi teman-teman yang mau daftar CPNS dan P3K tahun 2024, saya sangat merekomendasikan untuk segera daftar di Bintaro Learning Center. Yang pastinya kalian akan dibimbing oleh mentor-mentor terbaik dan profesional yang dimiliki BLC dengan metode pengajaran efektif, efisien, dan tentunya bermanfaat untuk persiapan teman-teman. Terima kasih BLC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu untuk yang teknis. Selanjutnya ada yang guru. Saya yang ketat dan materi yang sulit membuat saya merasa takut dan tidak bersyukur. Tapi
saya tidak menyerah. Saya terus mencari ilmu belajar yang dapat membantu saya untuk mempersiapkan. Hingga akhirnya saya bertemu dengan Tara Learning Center. Dengan belajar online yang sudah terbukti meluluskan ribuan siswanya. Para mentor profesional dalam saya untuk belajar dan memahami setiap soal-soal yang fasilitas juga sangat lengkap. Ada ribuan video pembahasan yang dapat saya pelajari dimanapun dan kapanpun. Selain itu juga ada classroom, kelas live streaming, dan diskusi dengan mentor. Selain itu juga ada simulasi ujian online CAT dan bonus video dengan tips dan tips pengerjaan soal dengan mudah. Untuk kamu yang sedang mempersiapkan video sensitif 3K, saya saranin jadi Tara Learning Center, proper bimbingan belajar web terpercaya nomor 1 di Indonesia. Terima kasih Tara Learning Center. Terima kasih juga Kak Solihah, Kak Siti Nursida dan Kak Ima ini dari Nakes P3K dan juga guru ya. Iya, strategi aku. Oke, kita lanjut. Sorry. Nah, jangan dulu kemana-mana. Nah, ini dia ya fasilitas bimbel online dari Bintaro Learning Center. Juga ada bonus teknisnya. Selanjutnya, nah ini silakan screenshot aja, teman-teman. Dari bonus layoutnya juga 490 butir soal, 70 video. Ini dari ada berbagai macam formasi ya. 3K umum, nakes, guru, dan yang lainnya. Silakan screenshot 123 123. Nah, perawat juga ada perawat lampil, perawat ahli gizi, anestesi, apoteker, bidan kesehatan umum, ada guru matematika SMP, SMA, PAI, SD, SMP, SMA, dan lain-lain banyak banget. Udah ya? Oke, lanjut. Nah, video-video pembelajaran ini juga bisa diakses 24 jam sama teman-teman. Jadi tidak hanya siang atau pagi, sore, malam aja, tapi 24 jam bisa diakses sama teman-teman. Live streaming via YouTube, tadi juga ada diskusi bersama tentor ya. Grup belajar Telegram. Nah, ini tryout berbasis CAT. Kenapa menarik? Karena ini di sini juga teman-teman bisa tahu, bisa melihat nih. Di sini ada waktunya. Jadi kalau misalkan teman-teman, aduh ini berapa detik lagi gitu. Nanti ada tahu ya. Ini berbasis CAT langsung. Jadi teman-teman ketika nanti dihadapkan di real life-nya di CAT, ini sudah biasa. Ya, selanjutnya nah ini rankingan nasional yang tadi saya sampaikan ini menarik ya, karena nih ada Kak Chandra, ada Kak Titin gitu ranking 9, gimana caranya ke 1, nah itu jadi evaluasi masing-masing. Nah ini juga tutorial aplikasi BLC ya teman-teman. Sorry. Silakan disimak terlebih dahulu. Nah di aplikasi BLC ini masukin email, password seperti biasa ya, nanti login, terus ada P3K. Nah, ini banyak banget ya tryout-nya 1 2 3 4 pengerjaan soalnya, jumlah soalnya berapa, waktunya berapa. Ini tadi yang berbasis CAT. Nah, ini fungsional guru, ada PGSD, biologi, sejarah, fisika, matematika dan yang lain-lain. Terus juga nurse. Nah, ini yang nakes juga banyak sekali ya, formasi bidan dan lain-lain. Terus pembahasan soal. Nah, itu ya. Jadi pembahasan soal juga diberikan kepada teman-teman sampai pada akhirnya bisa paham semuanya. Oke. Nah, itu dia ya. Jadi bukan hanya tentang diberikan soalnya saja, tapi teman-teman juga bisa diberikan tentang bagaimana cara pengerjaannya. Kalau misalkan tidak ada yang tidak dipahami, bisa langsung didiskusikan dengan mentornya masing-masing, gitu ya. Oh my God. Oh iya, tadi lupa. Saya disampaikan kan tadi sudah saya sampaikan terkait dengan promonya itu 50% ya. Tapi ternyata khusus untuk malam ini itu dikasih lagi nih sama BLC 50 plus 20. Jadi 70%. Banyak banget. Flash sale-nya siap ujian oke CPNS. Nah ini ya, silakan untuk di screenshot aja teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan teman-teman yang pengen tahu caranya untuk claim vouchernya malam ini, tadi ingat ya, garansi uang kembali nih. Lihat di sini nih, garansi uang kembali ketika teman-teman tidak lulus P3K di tahun ini. Garansi uang kembali SDNK berlaku ya. Tadi sudah diklaim di garansinya. Cara klaimnya gimana, Kak? Mungkin bisa sambil dibuka aja kolom komentarnya. Kak siapa ya? Kak Fatur? Atau Kak Luki? Nah, ini ya silakan screenshot karena untuk paket gold ini diskonnya sudah 50 plus 7 pas 20% dari harga 1 juta kurang 4.000. Ini wow.
Wow, ini tinggal 390 ribuan, teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali benefit ya. Ini latihan mandirinya, belajar mandiri, e-mentoring, dan juga bonusnya banyak sekali. Silakan untuk di screenshot. Dan juga yang platinumnya dari harga 2 juta sekarang hanya tinggal 700 ribuan aja. Aduh, ini wow. Teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah voucher ini hanya bisa diklaim malam ini aja. Kalau besok bisa nggak? Nggak bisa. Ya, ini hanya untuk malam ini aja. Jadi kalau misalnya teman-teman yang klaimnya besok sudah nggak bisa. Karena ini khusus untuk malam ini aja. Karena hari ini itu terakhir pengumuman seleksi administrasi. Yang di besok-besok tidak bisa. Untuk pembayarannya bisa 1 kali 24 jam. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang terkendala untuk pembayaran malam ini bisa bayarnya besok. Tapi klaimnya tetap malam ini. Kalau misalkan klaimnya besok sudah tidak bisa. Jadi klaimnya hanya untuk malam ini saja. Caranya gimana, Kak? Screenshot. Sob, screenshot dulu yang ini, paket yang ini, nanti kalian kirim ke admin yang nge-share link Zoom meeting ini, Kak, saya mau bantuan webinar. Kenapa harus screenshotan? Karena itu membuktikan bahwa teman-teman mengikuti webinar pada malam hari ini bersama saya. Ya, karena kalau misalkan tidak ikut webinar malam hari ini itu tidak akan mendapatkan bonus ini. Ini hanya untuk teman-teman yang hadir di room Zoom meeting ini dan mengikuti webinar pada malam hari ini. Klaim dapat harga berapa, Kak? Ini daftarnya ya. Kalau misalkan teman-teman ngeklaimnya besok atau daftarnya besok itu harganya yang platinum di 2 juta dan yang gold itu di 1 juta. Kalau malam ini yang gold hanya 300 ribuan aja, yang platinum 700 ribuan aja, teman-teman sudah bisa mendapatkan banyak sekali benefitnya. Silakan untuk di screenshot 123 123 123 123 123. Sudah ya? Oke. Pokoknya untuk teman-teman sekali lagi pembayarannya 1 kali 24 jam, dan kalau misalkan mau bergabung silakan di screenshot ini dikirim ke admin chat grup masing-masing ya. Di admin grup masing-masing, Kak mau bantuan webinar gitu. Ini membuktikan kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Selain dari teman-teman yang tidak mengikuti, tidak akan mendapatkan. Silakan dicek ke teman-temannya. Ya, karena diskon ini hanya untuk malam ini aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, gimana cara klaimnya itu tadi sudah dijelaskan ya. Nanti ingin flash sale gitu. Betul. Pokoknya gitu ya, paketnya hanya ada 2, gold sama platinum, dua-duanya bisa garansi uang kembali. Kalau misalkan teman-teman tidak lulus. Sekali lagi garansi uang kembali, garansi P3, garansi administrasi dan juga garansi formasi itu tersedia. Ya, garansinya tadi sudah di screenshot belum? Maksudnya kalau pada bilang belum. Udah screenshot belum? Garansinya. Sudah Kakak, terima kasih yang sudah, yang belum. Kalian benar-benar ya. Sudah ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Mungkin sampai di sini aja. Oh ya, ini ada bantuan juga dari BLC untuk teman-teman yang hadir pada webinar ini. Untuk yang klaim vouchernya pada malam hari ini itu akan mendapatkan bantuan atau mendapatkan tipe-tipe soal yang pernah muncul pada tes P3K dari 2021 sampai dengan 2023. Ya. Hanya untuk yang klaim voucher malam hari ini aja. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Sebelum saya tutup, ini ada quotes untuk teman-teman semuanya. Setiap impian itu butuh perjuangan dan juga setiap perjuangan itu butuh pengorbanan. Dan berkorbanlah untuk impianmu. Jika tidak, impianmu akan menjadi korbannya. Jadi jangan sampai ya impian kalian yang jadi korbannya karena kalian tidak mau berkorban. Gitu ya, jangan. Oke, semangat untuk semuanya. Sekali lagi saya doakan untuk teman-teman yang hadir sampai dengan detik ini. Di Zoom meeting ini semoga teman-teman Bapak dan Ibu semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, bisa lulus dengan mulus, sehat walafiat dimanapun teman-teman berada, dan bisa lulus dengan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu teman-teman inginkan, impikan, harapkan. Ya, sukses selalu untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih karena sudah menghibahkan waktunya untuk sama-sama belajar pada malam hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Akhirnya saya Syifa Aulia selaku presenter pada malam hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om Namo Buddhaya. Bye-bye. See you ya. Jangan lupa diklaim voucher malam ini. Thank you.